Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas RPL Teknik Otomasi Industri ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Perancangan Program PLC Bottom Line Simulation pada simulator Logic Pro menggunakan metode state diagram. Kami dapat masalah di problem nomor B dan kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Rudi Satria Gultom, dan teman saya Mas Ilmizian Nurfatudin. Oke, tugas B memaparkan sebuah kasus masalah pengisian botol, simulasi pengisian botol dengan dua kondisi botol. Yang pertama, botol ukuran besar, botol ukuran kecil, dan botol yang rusak. Di sini kita menggunakan tiga buah sensor switch. Yang pertama ini sebagai pendeteksi keberadaan botol. Apabila terdapat botol di konveyor utama, maka itu akan mendeteksi dan memberikan sinyal logika satu. Yang kedua adalah sensor untuk mendeteksi ukuran botol, apakah botol itu kondisi besar atau kecil. Dan yang ketiga, sensor yang mendeteksi keadaan botol, apakah dalam kondisi bagus ataupun rusak. Adapun output yang digunakan di sini adalah pertama pengisi botol, yang kedua pengisi botol besar cairan warna merah dan pengisi botol kecil yang warna hitam. Selain itu, ada juga penutup botol. Oke, selanjutnya ada output lagi untuk gerbang pemisah botol pecah dan gerbang pemisah botol besar yang sudah diisi. Selanjutnya ada tiga konveyor digunakan di sini. Yang pertama konveyor utama, yang kedua konveyor botol besar atau kita sebut di sini divide konveyor, dan yang ketiga konveyor botol rusak yang kita sebut dengan scrap conveyor. Di scrap conveyor ini ada kotak dan grinder untuk penghancur. Jadi apabila botol pecah melewati scrap gate gerbang scrap ini, valve ini, maka dia akan dipecahkan oleh grinder. Setelah pecah akan ditampung oleh kotak yang di bawah. Setelah 5 kali botol terjatuh ke bawah, konveyor ini akan running dan akan dihentikan dengan tombol enter. Kita membuat sini sebagai tombol reset. Oke, seperti itu dapat terlihat ya di gambar ini, sensor eksis atau keberadaan, sensor besar kecil, sensor rusak dan bagus, kemudian solenoid pengisi yang besar dan yang kecil. Oke, kemudian ada penutup botolnya, mesin penutup botol. Oke, untuk deskripsi alat kerja ini, seperti yang saya bilang di awal, dia akan mendeteksi dulu botol itu. Apakah botol itu besar, kecil, atau rusak. Saat botol itu terdeteksi rusak, dia akan mengaktifkan limit switch nomor 3 yang akan mengirimkan sinyal ke bit shift. Kita menggunakan bit shift register sebagai trigger untuk diagram keadaan kami. Ya, jadi saat dia mendeteksi limit switch 3 yang mendeteksi botol itu rusak dan logika satu, maka scratch gate akan aktif dan botol akan jatuh ke grinder. Dihancurkan grinder lalu masuk ke dalam kotak. Namun, jika terdeteksi botol itu bagus, maka dia akan terus melaju di konveyor utama. Tapi dia akan dipilih dulu oleh limit switch nomor 2. Apakah dia besar atau kecil? Jika dia berlogika satu, maka botol besar yang akan terbaca. Namun jika dia berlogika 0, botol kecil yang akan terbaca. Sama di sini juga kita menggunakan bit shift register untuk sebelah kiri, di mana pergerakan itu akan direcord oleh bit shift register dan berpindah posisinya ke kiri selama satu satu siklus per shift pergeserannya. Saat botol besar melewati sensor nomor 2, dia akan sampai di mesin pengisi botol dan akan diisi oleh cairan yang atas yang berwarna merah. Oke, sambil pengisian ini kita juga menambahkan timer dan untuk konveyor dan juga untuk pengisian, di mana timer itu akan delaynya akan aktif selama 1,5 second. Jadi setelah 1,5 second maka konveyor aktif dan berhenti. Begitu seterusnya secara kontinu. Demikian juga di pengisian botol dan penutup untuk memberikan interval delay pengisian dan menutup si botol tadi agar tidak terjadi pecah. Di sini saya membuat sebelum kita membuat program PLC-nya, ladder diagramnya dan diagram keadaan, kita membuat dulu I/O list-nya untuk daftar address yang kita gunakan, sensornya apa saja dan outputnya apa saja. Yang pertama push button itu yang pertama untuk stop, normally by close. Yang kedua push button tombol start. Yang ketiga sensor keberadaan existing, sensor besar, sensor large botol, dan sensor broken bottle. Salah, boleh gitu. Oke, yang keenam limit switch, scratch gate feedback, dan limit switch divert gate feedback.
Di sini kita hanya menggunakan yang scrap ya. Deferred-nya kita tidak gunakan karena sebelumnya kita akan menggunakannya untuk feedback penutup. Namun karena solenoidnya bertipe single action, makanya tidak diperlukan. Namun untuk yang scrap kita memerlukannya untuk trigger start scrap conveyor. Yang 8 motor main conveyor, yang ke-9 motor scrap conveyor, 10 motor divert conveyor untuk botol besar, valve, scrap gate, divert pemisah botol besar, scrap botol rusak, fill tube untuk pengisian botol, large charge untuk pengisian medium air yang botol besar yang merah yang atas. Kemudian small charge untuk yang botol kecil yang warna hitam. Kemudian solenoid valve untuk cap rem untuk penutup botol. LED indikator run, ini indikasi awal ya. Indikasi awal sebelum untuk indikasi sistemnya itu running atau tidak. Kemudian timer 1,5 second ini untuk main conveyor. Kemudian timer 0,8 second untuk fill and cap. Jadi kita kasih perbedaan selisih waktu antara timernya si conveyor dan timernya si pengisi botol supaya tidak terjadi tabrakan. Yang kedua satu counter scrap conveyor. Ini counter ini kita gunakan untuk menghitung botol yang jatuh di grinder. Setelah 5 kali botol itu jatuh, maka scrap conveyor tadi akan menyala. Yang terakhir ini bit shift led untuk register trigger pembacaan sinyal tadi, sinyal logika satu. Yang pertama, BSL yang pertama menggunakan memori 3,3, 335. Yang kedua, untuk limit switch 3, memorinya 37. Nanti dari sini akan menggunakan 32 bit sehingga akan digunakan B3.25/0 sampai B3.6/16. Oke, diagram bloknya kita lihat tombol start sensor sebagai sensor untuk sistem memulai start sistem dan tombol stop untuk menghentikan sistem. Existing sensornya untuk membaca keberadaan sensor botol ada atau tidak. Ini juga berfungsi sebagai clock. Yang keempat, sensor ukuran botol apakah besar atau kecil itu limit switch nomor 2. Yang ketiga, broken botol itu sensor yang menentukan botol itu bagus atau pecah. Lanjutnya ada limit switch feedback scrap gate yang kita pakai untuk menghitung botol rusak yang jatuh ke grinder. Untuk outputnya ada indikator run, main conveyor, scrap conveyor, divert conveyor, grinder, fill tube, large charge, small charge, cap rem, scrap gate, dan divert gate. Oke, berikut diagram alirnya. Jadi sistem ini akan bekerja apabila tombol start ditekan terlebih dahulu. Jika tidak ada penekanan tombol start di sini, maka semua sistem tidak akan berjalan. Dan timer ini hanya berlaku untuk konveyor utama. Oke, ya seperti ini ya. Kita ke deteksi botol. Oke, yang pertama ini ada BSL1 nih. Saya pakai untuk pendeteksi botol besar atau kecil. Di sini juga akan mempengaruhi ke outputnya menuju ke filling, pengisian botol, dan pembukaan gerbang divert gate. Seperti terlihat divert conveyor, divert gate. Sedangkan BSL2 itu lebih kita gunakan ke gerbang scrap dan scrap conveyor karena dia hanya mendeteksi botol rusak atau tidak. Namun kita juga menggunakan bit shift nomor 2 ini untuk pengisian penutupan botol. Ini hanya kita gunakan di penutup botol jika terdeteksi tidak adanya botol rusak di area sekitar mesin mesin penutup tadi, cap rem tadi. Lanjutnya akan diajarkan oleh teman saya untuk ladder diagramnya di metode diagram. Silakan Mas Ilmiji ya. Baik, terima kasih Mas Rudi. Sebelumnya, apakah suara saya Terdengar Mas. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada tahap berikutnya untuk mengimplementasikan program dari simulasi botol ini. Kami menggunakan metode diagram set pada perancangan sampai dengan simulasi. Kita akan mulai dengan state diagram, yaitu diagram keadaan, yang mana pada layar ini mendeskripsikan proses dengan metode state diagram. Lambang S atau simbol S itu merupakan state, yaitu setiap kondisi di mana akan berubah ditunjukkan oleh tanda panah yang merupakan transisi, yang mana transisi itu adalah perpindahan yang terjadi akibat suatu kondisi atau input. Dalam diagram set ini dimulai dari keadaan 0 atau keadaan pertama dan juga sampai keadaan 10 yang mana seluruh keadaan ini saling terhubung. Setelah menentukan atau merancang diagram state atau diagram keadaan, kemudian dapat diturunkan menjadi beberapa persamaan, yaitu persamaan transisi dan juga persamaan state.
Oke, kita mulai dari persamaan transisi, yang mana transisi itu eh, diberikan simbol sebagai setiap T itu merupakan proses perpindahan yang terjadi akibat input aktif atau ada syarat tertentu yang mana terjadi. Nah, dari T1 sampai T11 ini merupakan gambaran dari state diagram yang ada di atas. Kemudian selanjutnya merupakan persamaan state atau persamaan dari persamaan-persamaan tersebut kita dapat implementasikan nantinya pada PLC melalui ladder diagram. Oke, selanjutnya adalah tabel persamaan output. Kita akan langsung saja pada tabel selanjutnya. Setelah menurunkan persamaan dari diagram state tadi, merupakan transisi dan juga step, langkah selanjutnya dapat mulai diimplementasikan terhadap ladder diagram. Yang mana dalam aplikasi ini, dalam simulator Logic Pro, untuk simulator botol ini, program telah kami susun dengan menambahkan komponen pendukung atau program pendukung seperti timer dan juga bit register. Untuk menjelaskan kerja dari program-program ini, nanti kami akan menampilkan simulasi menggunakan simulator Logic Pro. Nah, ini merupakan program yang telah disusun berdasarkan dari kondisi atau step 1 sampai dengan step 0 sampai dengan step 10. Kemudian setiap perpindahannya dilambangkan oleh transisi yang bergantung pada kondisi input. Rancangan ladder ini juga dilakukan oleh program yang telah ada dalam fitur pada Logic Pro. Oke, kemudian untuk merealisasikannya, baiknya kami langsung buka saja simulator Logic Pro-nya, Mas. Sudah muncul ya, Mas? Belum. Kayaknya harus Sebentar, stop sebentar, share dulu. sebentar. Stop share. Oke, Logic Pro sudah muncul ya. Belum ini, Mas. Yang di hasil tadi, yang di pembahasan hasil, kita akan mencoba simulasinya langsung di Simulator Logic Pro. Karena untuk realisasi, kita tidak membuat benda nyatanya, hanya menggunakan simulasi sebagai hasil untuk program yang kita buat tadi. Jadi yang pertama kita tekan dulu online, setelah itu download dulu programnya yang sudah kita input, yang sudah kita buat di aplikasi simulasi ini. Oke, di sini terlihat ya. Jadi ada beberapa botol yang sudah tersusun di depan sebelum sensor, setelah sensor. Ini untuk awalnya bakal pasti akan menunjukkan error karena dia tidak belum ada respon dari sensor ini, tapi botol sudah ada di depan. Dia tidak akan berfungsi normal dulu sampai satu siklus itu berakhir. Setelah siklus baru, setelah botol yang ini lewat, dia akan normal. Kita akan coba di run dulu, lalu kita start. Oke, terlihat ya, ini masih error. Setelahnya nanti akan bagus. Oke, botol kecil diisi dengan cairan hitam, cairan yang bawah. Oke, dan botol besarnya akan diisi dengan cairan yang atas, yang merah. Semua botol yang terisi akan diberikan tutup di mesin fill cap rem. Oke, terlihat ya, botol yang besarnya warna merah, botol kecilnya warna hitam. Botol yang rusak tidak akan diisi, namun akan dibuang melalui gerbang scrap. Lihat botol yang dibuang ke scrap, botol rusaknya. Oke, kita monitor ini sekarang di botol besar yang pertama ini, dia akan jatuh ke konveyor yang di bawah. Sesaat sebelum gerbang terbuka, konveyor untuk divert ini akan bergeser dulu. Ya, seperti itu. Oke, terlihat untuk botol yang rusak akan masuk ke dalam kotak ini, kotak yang di bawah. Saat 5 botol sudah melewati si grinder ini, maka conveyor scrap akan berjalan. Kita membuat hanya 5 karena pernah sebuah dari 10 dia tidak akan masuk ke dalam kotak, dia akan pecah di atas. Programnya berjalan dengan baik ya. Botol besar dipisah ke bawah, botol kecil digeser ke atas. Hanya ada sedikit kesalahan sedikit di botol botol yang kosong ini dikarenakan dia terletak di sebelah botol yang pecah. Jadi kita menunggu sampai script conveyornya running. Saya cepatkan saja. Terlihat running ya. Setelah itu akan stop saat ditekan tombol enter dan sistem akan berhenti secara penuh saat tombol stop ditekan. Oke, seperti itu. Kita kembali ke file laporan tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, Mas. Oke, ini seperti yang tadi disimulasikan kondisi awalnya seperti ini. Ini kondisi sesaat setelah start, sedikit ada error karena botol di depan yang di depan tidak terbaca oleh program sebelum program yang baru di start. Kalau di aktual harusnya dia kosong tidak ada botol. Oke, ini proses pengisian dan penutupan botol. Terlihat di gambar.
Ini proses pemisahan botol yang besar dengan botol yang pecah. Oke ya. Oke. Kesimpulannya, kita merasakan untuk metode diagram keadaan ini cukup efektif ya. Untuk dibuat menjadikan ladder diagram karena untuk troubleshooting dan atau error pada program itu bisa dilacak dengan sangat mudah. Karena dia dibagi menjadi beberapa stage seperti tadi. Contohnya seperti tadi ada step 0 sampai step 10. Di stage 1 itu hanya untuk menjalankan LED run dan grinder. Sedangkan di stage 2 itu menyalakan konveyor utama saja. Jika kita akan melakukan troubleshooting kepada program-program tersebut, kita hanya perlu mengetahui state itu bekerja untuk apa. Dan akhirnya kita fokus di mengecek pengecekan di bagian state itu saja. Mungkin itu saya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ini nanti saya edit-edit dulu ya. Saya crop-crop dulu yang kosong-kosongnya biar lebih padat gitu videonya. Oh iya, saya stop recording dulu ya.